Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ini saya lihat wajah-wajah yang sangat ceria semua, saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah mungkin, masuk di situ tahun berapa? 2018, 17 ya. Iya, karena saudara ini adalah momen saya ingat karena kami dulu juga pernah pakai hotel ini, dan saudara ya, dalam mungkin ada sekitar hampir 1 tahun, kurang lebih 1 tahun kami pakai Bapak Ibu. Cuman ruangannya ini sepertinya lebih spesial daripada saya ya. Ya, saudara, karena kami di bawah saat itu dan wah serba repot ya, apalagi saat itu masa-masa yang rame ya, saudara ya, belum ditemani sama corona saat itu ya. Saudara, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eli Sato Warubu. Panggil saja Sato, saya pasti datang gitu ya. Tapi kalau jauh tidak ya, saya bukan ya saudara ya, bukan orang yang mendengarkan kalau dipanggil jauh gitu ya saudara ya. Saya dari Nias, sudah berdomisili di Bali, beralamat di Pagending, di Dalung saudara, dan istri saya sebanyak 1 orang. Itu banyak ya? Itu banyak, jangan bilang nggak banyak gitu saudara ya. Anak saya ada 3, yang pertama kelas 4 SD, yang kedua kelas 3, dan yang terakhir masih umur 4 tahun saudara. Dan kami melayani di gereja GKN, Gereja Kristen Nazaret ya, saudara, dan kami sudah hampir 10 tahun di Bali untuk melayani dengan penuh sukacita dan dengan berbagai liku. Saya saudara, awalnya juga saya pelayanan di GCA di Sidoarjo, dan sesuatu hal yang mengingat saya kembali ketika Bapak Gembala menyampaikan sama saya bahwa hari ini itu adalah Harnas. Wah, bagi saya dulu saudara, karena saya seorang pemain musik, Harnas itu adalah sesuatu momen di mana kami pemain musik itu ngulik lagu separah-parah mungkin gitu ya saudara. Kenapa? Karena itu bagi kami itu adalah sebuah momen yang besar bagi kami secara pribadi, bagi anak-anak muda di GSD Philadelphia Sidoarjo. Saya tidak tahu kalau teman-teman pemuda di sini adalah hal ini sesuatu hal yang spesial bagi saudara, tapi saya yakin dan percaya bahwa sangat bermanfaat. Dan ketika Om menyampaikan sama saya arti Harnas dan mengingatkan kembali bahwa melayani Tuhan itu tidak hanya dilihat dari langkah awal, saudara ya. Nanti kita akan belajar. Bisa ditampilkan deh di layar pertama, saudara. Nah, sebelum dilanjutkan, kira-kira ini apa Bapak Ibu? Gambar ini yang mungkin kurang kelihatan, tapi ada satu gambar di situ. Kira-kira yang satu orang itu menunjukkan apa, Bapak Ibu? Boleh jawab? Apa? Kemenangan. Oke. Ya, saudara, ada satu pribadi seseorang yang kita lihat bahwa dia sampai di garis akhir. Betul, nggak apa-apa, itu benar, nggak ada yang salah, ya, saudara ya. Dan saya mendapatkan satu tema yaitu Accomplished the Calling. Ya, saudara, bahasa Inggris saya bahasa Nias ini sepertinya ya. Dan ketika saya melihat saudara sebuah arti dari ini saudara, maka saya mengambil sebuah kesimpulan. Saya di sini tadi adalah konsisten dan konsekuen melayani sampai akhir. Tapi saudara, dalam satu bahasa dan pembacaan dari ayat firman Tuhan yang telah diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya, maka saya mendapatkan sebuah judul yang sangat bagus saudara, adalah sama dengan hal yang di atas, yaitu menyelesaikan panggilan. Menyelesaikan panggilan. Ada banyak orang yang terpanggil tapi tidak dapat menyelesaikan panggilan. Betul? Betul. Saudara ya. Nah, hari ini ada satu firman Tuhan dulu sebelum kita membaca saudara, semuanya ada ayat firman Tuhan. Saya menulis begini. Ditulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-7, dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir
dan aku telah memelihara iman. Saudara, yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan baik-baik di sini. Dalam 2 Timotius, kita tidak fokus kepada Timotius, tapi kita fokus kepada Paulus. Rasul Paulus menulis surat ini. Coba next ya. Satu tekanan saja. Oke, sampai situ dulu. Oke, iya. Surat Rasul Paulus yang kedua untuk Timotius adalah ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Dan dia menyampaikan sebuah wejangan. Orang Jawa bilang wejangan kepada Timotius. Siapa Timotius? Timotius adalah seseorang yang diharapkan oleh Rasul Paulus untuk melanjutkan pelayanannya. Next. Timotius seorang yang sangat diharapkan oleh Rasul Paulus untuk melanjutkan pelayanan sama seperti dirinya. Ya saudara, sebelum kita masuk kepada ayat-ayat ini saudara ya, itulah Rasul Paulus. Lanjut, saudara. Rasul Paulus dalam waktu menulis surat ini tidak lama menjelang hari kematian sebagai seorang yang mati karena mempertahankan iman. Perhatikan baik-baik saudara. Jadi ketika Rasul Paulus menulis surat ini, seakan-akan Rasul Paulus sudah memahami waktunya kapan tiba. Saya tidak tahu kalau dulu ungu itu, tahu ungu? Band ungu? Saya nggak tahu kalau dia sudah baca ayat ini sehingga dia menciptakan lagu. Siapa yang tahu lagunya? Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Rasul Paulus memahami. Dia tahu bahwa seharusnya ada satu tongkat estafet yang harus dia berikan, yang harus melanjutkan sebuah pelayanan ini. Coba lanjut. Rasul Paulus telah yakin penuh. Nah, dalam tulisannya kita melihat dalam 2 Timotius ini, Rasul Paulus telah yakin penuh secara jelas akan pencapaiannya atau pencapaian imannya kepada Kristus. Saya mau tanya di sini saudara. Siapa yang benar-benar yakin Anda punya iman kepada Kristus? Boleh katakan? Ragu-ragu punya iman sama Kristus? Wah, banyak yang ragu Bapak Ibu. Anda harus yakin dulu bahwa Anda betul-betul iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Haleluya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan melayani sampai akhir sementara kita iman saja kita tidak yakin? Nah ini sebab. Coba lanjut. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya menulis begini. Kata menyelesaikan adalah sebuah tanggung jawab dari panggilan awal dengan tujuan. Itu namanya menyelesaikan. Yang setuju katakan yes. Amin, yes. Kita sepakat dulu itu. Kata menyelesaikan adalah sebuah tanggung jawab di mana ketika hidup saya dipanggil dengan tujuan yang mulia dan itu harus selesai. Saudara, tidak gampang. Rasul Paulus melihat sosok Timotius bahwa seorang anak muda, mungkin saya lebih tua dari Timotius saat itu saudara, atau mungkin saya lebih ganteng, bisa juga dia lebih ganteng ya saudara ya, karena hidung saya pesek gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu, Allah telah melihat bahwa Rasul Paulus, Allah telah melihat bahwa Timotius adalah seseorang yang dapat memegang tongkat estafet. Dia mampu menyelesaikan. Dan Rasul Paulus memberikan sebuah wejangan ini supaya ada sebagai contoh bagi orang lain bahwa melayani sampai akhir itu bukan sesuatu hal yang begitu sulit. Amin. Amin. Bisa kita selesaikan. Yang penting kita belajar nanti saudara. Ada beberapa tantangan. Coba lanjut. Nah, saudara. Ini perhatikan. Ada orang yang berlari. Ada banyak yang berkata ketika kita melari, saudara, kita harus melihat langkah pertama. Boleh saja, saudara. Tapi coba perhatikan ayat firman Tuhan Filipi pasal 1 ayat 6. Dia berkata begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ya, ingat ya. Langkah pertama itu yakin dalam panggilan itu, yaitu Ia, yaitu Bapa atau Allah itu
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yakin dulu saudara, bahwa ketika kita telah melakukan sesuatu, mengawali, menerima panggilan itu, siapa yang membantu kita untuk menyelesaikan? Yaitu Allah. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja. Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara. Tidak. Ada istilah begini kalau kita berdoa, Tuhan, aku lakukan apa yang saya bisa lakukan. Lebih daripada itu biarlah Tuhan yang bekerja. Tapi orang Kristen zaman sekarang sulitnya, maunya ngatur Tuhan, dia tarik selimut dan bobo manis. Bikin status Tuhan itu baik. Semua indah pada waktunya. Iya, bilang sama dia, mimpi dia siang bolong, bangun lapar. Saudara, waktu saya anak muda di GSCA, saya tinggal sendiri saudara. Dan karena saya beda dengan pastori, dan kadang-kadang anak muda males ya saudara ya, jujur ya, anak muda itu males, makan itu males saudara. Pas tidur siang habis ibadah begini saudara, karena sudah capek harus bersih-bersih main musik, sudah selesai semua, tutup kamar, langsung lompat di kasur tidur. Pas mimpi makan McD, enak. Pas bangun, lapar, keroncongan saudara. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Saudara ya, lanjut. Nah, tantangan untuk menyelesaikan panggilan. Karena kita telah dipanggil, maka yakinlah bahwa panggilanmu, siapapun yang memanggil kita, saudara ya. Walaupun engkau percaya bahwa yang memanggil hidupmu adalah Allah, bukan berarti tanpa tantangan. Makanya saudara, ada kalau anak-anak baru belajar musik di tempat saya, Pak, aku mau melayani. Saya bilang begini dulu, kamu siap mental? Apa itu Pak siap mental? Nanti kalau salah dimarah, kamu siap dimarahi kalau tidak sungguh-sungguh pelayanan. Kalau main-main pelayanan siap nanti diskorsing. Siapa? Oke, kalau begitu masuk. Pas main drum ya, senang. Pas main pertama enak, senang dia melayani. Ternyata papi kalau pelayanan itu bikin semangat. Oh iya bagus nah. Saya bilang belum kena batunya. Pas minggu ke berapa lagi main, salah. Jemaah langsung lihat. Langsung datang ke saya. Papi, mungkin saya harus belajar dulu. Jangan dijadwal dulu saya untuk pelayanan. Saya bilang, pelayanan bukan ajangnya coba. Hati-hati saudara ya. Ada tantangan dalam panggilan. Ketika kita dipanggil ada tantangan. Jangan pikir jalan tol saudara. Jalan tol saja ada tantangannya, liku-liku, naik turun. Saudara ya, kalau naik tol jalan tol ke Semarang, Bapak Ibu sudah tahu jalan tol Semarang ya? Naik. Kecuali jalan tol Palembang ke Lampung. Nah itu baru lurus. Nggak ada orang yang lewat. Ya? Lanjut. Tantangan pertama adalah tentang waktu. Siapa yang percaya di sini, saudara, yang setuju dengan saya bahwa bicara waktu adalah sebuah tantangan? Setuju? Setuju. Saya pikir dulu waktu itu bukan tantangan. Nah perhatikan Bapak Ibu kalau melihat nanti dalam 2 Timotius, kita tidak perlu baca 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua, dia berkata begini. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Berarti problem dalam panggilan itu tentang waktu. Ada suatu peribahasa berkata apa? Waktu adalah uang. Siapa pekerja di sini boleh katakan Bapak Ibu? Sama kita pekerja ya, sama dengan Bapak Gembala sama. Jadi kadang-kadang Bapak Gembala kalau datang ke tempatku, saya baru gendong tas. Sama Om ya. Masuk baru minum loh, baru lanjut lagi. Kita pekerja, saudara. Apa pendeta kok pekerja? Apa itu? Nggak murni. Saya katakan begini Bapak Ibu, kami sebagai seorang hamba Tuhan yang bekerja, kalau kami ngomong tentang pelayanan dan bekerja, itu kamilah orangnya. Kami tahu rasanya cari uang. Kami tahu rasanya juga dimarah sama orang. Sehingga jemaat tidak punya alasan, Bapak enak khotbah, dapat persembahan, pulang, bobo tidur, bikin status berkat Tuhan. Kami bukan orang seperti itu Bapak Ibu. Saya melihat pergumulan Bapak Gembala karena adalah sebagai senior kami dalam pelayanan. Saya melihat ya saudara ya. Saya tahu
Bagaimana harus melakukan yang seharusnya kalau seperti seumur Bapak Gembala, udahlah, mendingan fokus saja. Tapi ya memang itu harus, saudara, harus ya. Ini, waktu adalah uang. Tapi ternyata uang tidak datang. Ada banyak orang yang membuang waktunya hanya mencari uang, dan uang selalu habis. Saya di Jawa dulu sebelum saya terpanggil jadi gembala, saudara, kami punya usaha optik. Optik, Narwastu, kami punya juga toko jam tangan. Saya punya supplier baju ke daerah timur. Ada beberapa SMK sekolah saya pegang, saudara. Waktu masih baru berapa lama menikah, kami beli mobil. Mobil kami, saudara, bukan turunan dari orang tua, bukan warisan, tapi hasil keringat. Kami mencari uang, berangkat pagi, pulang pagi. Jadi anak saya yang pertama itu makannya itu McD. Kenapa McD? Bukan karena makanan yang paling enak, karena tinggal itu yang buka. Karena kami pulang jam 1 malam sampai jam 2 baru sampai di rumah. Ingat Bapak Ibu, saya bingung. Pas pindah ke Bali, saya bilang sama istri, "Ma, uang kita selama ini di mana ya?" Gak tahu kemana, saudara. Karena kami bayar perpuluhan ke bapak mertua saya. Karena kasih perpuluhan satu sekitar 10 juta, 18 juta. Perpuluhannya ada. Tapi di kantong ini loh, kami nggak tahu semua di mana, saudara. Baru kami sadar, ternyata terlalu menghabiskan waktu hanya untuk uang. Tidak salah, waktu adalah uang. Tapi bagaimana kalau kita tentang berbicara hidup kita sebagai orang yang terpanggil? Saya katakan begini, waktu itu adalah nyawa. Yang setuju katakan yes. Amin. Kalau kita menyediakan waktu, suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita di luar Tuhan, maka kita tidak menyelesaikan panggilan akhir kita, tapi kita tergantung-gantung, saudara. Ya, hidup pun tak mau, mati pun juga segan. Nah itu. Lanjut. Tantangan waktu. Dalam panggilan tantangan waktu itu berbicara usia juga. Tidak ada di sini ya saudara ya yang berkata begini, "Hai, tunggu dulu, saya sudah tua, baru saya pelayanan." Di sini nggak ada ya, amin ya, amin ya. "Hai Pak, belum, nggak usah dulu WL, kenapa? Nanti kalau saya sudah lulus kuliah, kalau saya sudah lulus SMA baru saya melayani." Ini tantangan waktu. Hidupmu dipanggil oleh Tuhan, tapi hidupmu tidak bisa menyelesaikannya karena kamu berpikir tentang usia. Itu berbicara tentang waktu. Atau sebaliknya, udahlah anak-anak muda aja. Nanti kalau Yesus datang kamu masuk ke surga, dia bilang gini, udahlah anak-anak muda aja masuk surga duluan. Kok tunggu di luar sana? Ya apa? Iya. Ada banyak saudara anak muda di tempat saya kapan lalu, ada beberapa bilang, "Papi, kami mau pensiun pelayanan saja." Ada itu yang masih muda-muda. Saya katakan begini, oke, kamu sekarang hidup di perusahaannya siapa? Perusahaannya Tuhan. Dia yang memberikan fasilitas, oksigen, jaminan kesehatan, betul ya? Jaminan hidup, tunjangan hidup. Saya mau tanya sekarang, kalau Anda kerja di perusahaan dan tiba-tiba Anda berhenti, saya mau tanya, fasilitas dicabut atau tidak? Dicabut. Mau dicabut sama Tuhan fasilitasnya? Mau pensiun? Memang kau pikir ada THR? Kau pikir ada pensiunan? Nggak ada. Makanya kita mau ngos-ngosan. Sudah kerja pagi pulang pagi, tapi selalu berpikir kurang. Saudara, uang banyak tapi tidak bahagia. Segala sesuatu bisa dia dapatkan, tetapi hidupnya tidak sejahtera. Kenapa? Tuhan mencabut fasilitas, terlalu banyak ngomel, berpikir tentang usia. Aduh, aku sudah tua, jangan dijadwal lagi, udah pensiun saja. Ayo, kita harus bisa menyelesaikannya sampai akhir, konsisten dan konsekuen melayani sampai akhir. Lanjut. Tantangan yang kedua tentang waktu adalah apa? Anak muda sibuk apa? Bikin PR. "Pak, aku nggak bisa pelayanan. Kenapa? Banyak tugas." Anak muda bukannya saya kuliah kok. Saya baru wisuda kapan lalu. Dan itu kuliah saya bukan berarti karena saya baru kuliah, enggak.
Saya dulu adalah seorang anak muda yang kuliah. Ada beberapa kampus yang saya sudah lewati, saudara. Kuliah teologi ya. Saking kerasnya menghadapi dosen. Sok sibuk. Kalau disuruh belajar untuk melayani, alasannya banyak tuh. Ketika dosen bilang kenapa tugasmu tidak selesai, Pelayanan. ada gimana bisa menyelesaikan? Bapak-bapak juga begitu. Seharusnya pulang kantor jam 5 ada kesempatan untuk latihan. Tapi karena bapak-bapak sukanya nongking, saudara. Selalu ada alasan sibuk, Pak. Di luar kota mana? Iya, Pak, di Sambung sana. Ngapain? Mancing. Di sini nggak ada ya? Amin. Ya, saudara, di sini nggak ada. Di sini baik-baik semua bapak-bapak di sini. Saudara, sorry ya kalau saya menyampaikan firman Tuhan saya langsung, saudara. Ya, kehidupan orang tidak bisa menyelesaikan panggilannya sudah sampai akhir karena dia sok sibuk. Status, wah, hati-hati saudara ya. Supaya kelihatan ke gereja, dia simpan foto galeri di HP-nya. Yang minggu lalu, dia update lagi. Oh, puji Tuhan, malam itu baik. Aduh, anak-anak muda zaman sekarang jangan tipu bapak deh. Itu hal-hal begitu itu sudah ada di kantongku. Kalau kuliah, siapa yang pernah kuliah online? Boleh katakan? Siapa yang pernah tipu-tipu di background? Oh, matanya melotot gini, tapi nggak gerak-gerak deh. Ternyata dia pakai background. Pas dosennya tanya, satu, silakan doa. Satu, koneksi. Habis itu matikan data. Nyalain lagi. Matikan data. Oh mana? Sorry Pak, sorry. Kenapa? Aduh, sinyal di tempatku, Pak. Sok sibuk. Iya, udah selesai. Lanjut. Apalagi? Santai deh. Saya katakan begini, ada istilah begini. Orang sukses tidak pernah santai. Yang setuju katakan yes. Tapi orang santai tidak pernah setuju atau tidak? Setuju. Saudara. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, tertawa saja. Lepaskan saja. Karena ini pengalaman kita mungkin. Dan pengalaman saya sebenarnya serius Bapak Ibu. Ketika kuliah mau menyelesaikan skripsi, besok masih ada. Ini sudah dapat bahan di Google, sudah dapat bahan, tinggal copyright dan rubah saja kata-katanya, ngawur saja dan sudah masuk. Santai, minum kopi dulu. Krik. Halo, ya, belum. Hai, ini lagi begitu. Besok aja. Dosen belum tentu masuk juga kok. Udah kalau begitu, jalan kita. Baru pakai SKS, sistem kebun. Pengalaman anak kuliah, tobat. Menyelesaikan panggilan ini tantangan, saudara, tidak gampang, saudara. Kenapa? Karena santai itu enak, nyaman. Bahkan ingat, yang sorohani pun tidak sadar kalau dia berkata begini, udahlah mengalir saja. Betul? Pernah dengar kata-kata itu? Udah Pak, mengalir aja. Hati-hati. Kalau air mengalir tanpa arah yang benar, itu juga ngawur. Tapi saudara, itu menjadi malapetaka kalau air mengalir tanpa arah yang jelas. Tapi kalau mengalir dengan sesuatu yang jelas, sebenarnya itu bukan mengalir seadanya, tetapi memang sudah dipersiapkan. Lanjut. Nanti selalu berbicara menunda, tunda. Nah, tolong dulu sapu itu halaman. Ya, saya Pak. Kerja di kantor selalu ditunda. Pak, sudah selesai, sudah melakukan penagihan di sini. Ya Pak, tunggu besok. Mungkin orangnya belum ada di rumah sekarang karena kemarin juga kami datang ada di rumah. Kan masih kata mungkin, selalu menunda, tidak bisa menyelesaikan panggilan. Orang yang menunda-nunda, maka dia tidak akan bisa menyelesaikan panggilan, karena itu adalah sebuah tantangan. Lanjut, apa lagi? Apa? Lain kali saja Pak.
Hati-hati. Ketika kita dipanggil saudara, sebenarnya kita itu sudah dipilih. Ada sedikit pertanyaan saudara. Mungkin ini Bapak Ibu agak bingung. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa kita telah dipilih sejak dari kandungan? Amin. Ada ayat firman Tuhan. Aku telah memilih engkau sejak dari kandungan ibu. Sudah sebelum kita jadi anak sudah dipilih oleh Tuhan. Artinya bahwa pilihan itu sudah yakin dalam hidup kita. Tapi ada ayat begini. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tabrakan lagi. Tuhan tidak adil kalau begitu. Dia panggil kita banyak-banyak, ternyata yang lolos cuman Om Slamet. Ngapain? Konsepnya saudara kita salah. Ketika saya mempelajari, kenapa orang tidak terpilih? Kita belajar ketika Yesus memberikan perumpamaan. Seorang kaya melakukan pesta. Siapa yang dia pilih untuk diundang pertama? Sahabat. Dia berkata begini, berikanlah undangan ini kepada sahabatku. Saya mau tanya, berarti sahabatnya sudah terpilih. Tapi kenapa pilihan itu tidak terjadi atas hidup mereka? Karena tidak mau dipanggil. Itu problemnya. Walaupun engkau yakin, engkau bikin status, hidup telah dipilih oleh Tuhan, sudah ditentukan, ya betul. Tapi ketika dia memanggil engkau, engkau tidak mendengarkan panggilan itu, maka jangan pernah mimpi. Umat Israel itu adalah umat pilihan Allah. Tapi mereka masih menjadi orang yang keras kepala. Mereka masih belum menikmati pilihan itu yang sesungguhnya, karena mereka tidak mau dipanggil. Sama dengan kita. Jangan main-main dalam panggilan. Karena panggilan itu adalah memastikan hidupmu sebagai orang pilihan. Lanjut. Saudara ya. Next. Ya, ini. Ada Efesus pasal 5 ayat 16. Dia berkata begini apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan saudara ya, jangan sia-sia, jangan tunggu. Waduh Pak, tunggu aku nanti sudah menikah baru aku pelayanan. Karena sekarang masih muda ya, nikmati masa muda. Ingat Bapak Ibu, waktu itu tidak pernah terulang. Waktu tidak pernah terulang. Jangan nanti sampai kita sudah menggap-menggap di rumah sakit. Baru datang pendeta, doakan. Baru buat janji. Bapak Gembala, kalau aku sudah sembuh, aku melayani Tuhan. Oke, saya doakan ya ini. Tuhan Yesus katakan begini, dulu waktu sehat-sehat masih bugar, gak mau pelayanan. Sekarang bunga yang layu-layu baru kau kasih ke saya. Pikir dulu. Mau di sini cewek-cewek dikasih bunga mawar, tapi sudah layu-layu, sudah mau jatuh gitu, sudah. Tinggal dibuang saja. Saya pikir kita tidak ada yang mau. Walaupun kita berbeda dengan Tuhan, tapi intinya begini. Selagi masih ada waktu, jangan buang-buang waktu untuk melayani Tuhan. Amin. Melayani panggilan, tidak mengenal umur. Pak, aku sudah tua, nggak bisa single, nggak bisa WN, nggak bisa khotbah, nggak bisa jenguk, nggak bisa besuk, nggak bisa berdoa. Pelayanan itu begitu banyak. Saudara, penerima tamu, menyusun kursi itu juga pelayanan. Di kantor kita itu juga melayani, saudara. Jangan buang-buang waktu. Bukan berarti kita datang ke sini hanya duduk pulang, duduk kasih persembahan, pulang selesai. Memang gereja itu bis. Datang bayar sampai selesai turun. Udah, begitu terus. Gereja bukan itu. Tujuan Tuhan memanggil engkau supaya engkau terlibat dalam pelayanan untuk melayaninya Dia. Amin. Lanjut. Tantangan yang kedua tentang pengajaran. Nah, hati-hati saudara. Ada banyak ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang menyesatkan di hari-hari ini. Saya tidak berbicara tentang doktrin gereja, tapi saya tetap berbicara tentang doktrin saat ini. Bukan seseorang yang kita salahkan yang menyampaikan. Yang saya salahkan adalah orang yang suka mendengarkannya. Karena kita tidak punya filter. Coba lanjut. Ada orang yang bilang bahwa apa? Yang penting happy, malas ke gereja karena pendetanya tidak bisa guyon.
pulang, toh juga berantem sama istri. Toh juga pulang di lampu merah mukul orang. Jadi ya, saya tidak menyalahkan orang yang menyampaikan, karena nggak bisa dilarang itu. Memang sudah dibuatkan bahwa penyesat itu akan banyak. Yang saya salahkan adalah telinga yang mendengarkan. Kita nggak bisa filter. Hai. Yang penting, coba next. Suka tersinggung pada khotbah. Ditegur rokok, minum, mabuk, judi, main perempuan, tidak mau ke gereja. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau saya pelayanan di tempat saya pengembalaan, itu hal-hal itu saya potong semua. Saya tidak pusing, Anda tidak ke gereja karena saya tegur, itu urusanku dengan Tuhan. Jangan sampai nanti pas saya ke surga, nanti ketika kamu bertemu dengan saya dan kamu tunjuk saya di depan malaikat, itu loh Pak, Bapak Pendeta kami dulu tidak pernah ngomong. Ada loh ayatnya Bapak Ibu. Dalam Yeskiel berkata, kalau engkau tidak menegur orang yang telah jatuh dalam dosa, maka darahnya kamu akan menanggung. Ada dulu salah satu jemaat yang kami layani, saya tidak menyebutkan namanya, tapi ada seorang orang ini baik, selamatin. Kalau ke gereja 1 kali 2 minggu pasti kasih perpuluhan. Perpuluhannya jut. Saat itu saya belum kerja. Kalau berpikir jut ya sudah pasti mau lah Bapak Ibu. Oh, pendeta juga manusia. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Tapi ketika saya lihat hidupnya gak benar. Yang pertama saya dengar dia main perempuan sana sini. Saya orangnya bukan berarti saya suka mendengarkan omongan orang dan langsung menghakimi. Saya bukan tipe orang seperti itu. Ketika sudah capek dan dia bawa perempuan dari daerahnya dan tidur bersama dengan dia dan dengan kos istrinya beda. Jadi ada dua kos bersama dengan dia, istri resahnya dengan selingkuhannya. Dan ketika sudah capek ngomong, sudah menegur, saya datang sama dia. Sekarang saya mau tanya, Bapak mau bertobat atau tidak? Dia bilang, oh iya Pak, saya memang sebenarnya mau kepingin bertobat, baru mau kepingin. Oke, kalau begitu tinggalkan sekarang selingkuhanmu, kembalikan kepada orang tuanya dan kembali kepada istri. Dia jawab, Pak, kalau begitu saya pikir dulu. Ini orang memang. Oke, kalau begitu saya doakan. Saya doa. Doa saya simple. Tuhan Yesus, ini orang saya sudah tegur, saya sudah serahkan dalam tanganmu sekarang, dan biarlah Engkau yang berkarya atas hidupnya. Sekarang saya lepas tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Udah. Amin. Saya bilang sama dia, kamu boleh datang ke gereja, tapi saya tidak mau melayani kamu dengan apapun. Capek kan ngurusin orang kayak gitu. Habis itu tidak lama kemudian sebelum gereja titik perpuluhan sama anaknya. Saya langsung bilang sama anaknya, wah, uang ini banyak sekali, tapi tolong bilang sama bapakmu, Bapak Pendeta lagi tidak butuh duit, kembalikan dulu sama Bapak. Bilang yang dibutuhkan oleh Bapak atau Bapak Pendeta adalah Bapak kembali ke Tuhan. Saya kembalikan. Saya butuh duit, saya kerja. Kalau Bapak Ibu tahu saya ngajar dari Denpasar ke Singaraja, saya pernah kan naik karisma, saya punya karisma dulu. Bukan dulu, sebenarnya beberapa bulan yang lalu aja laku jual itu. Sudah kerak, STNK sudah mati, sudah nggak ada. Berangkat ke Singaraja sudah. Cari duit, tapi hidup. Saya bilang saya tidak mau tahu, tersinggung. Makanya ketika Bapak Gembala panggil saya udah lama, Bapak Gembala ngomong sama saya, bilang Pak, tapi hati-hati. Karena kalau saya ngomong, saya tidak ada rem-rem. Aja. Kalau Bapak Ibu marah sama saya, kita selesaikan di luar, cari restoran. Lanjut. Suka yang bertemakan berkat. Judul khotbah itu berkat. Kalau engkau percaya Tuhan, usahamu diberkati. Kalau engkau percaya Tuhan, engkau disembuhkan. Kalau engkau percaya Tuhan, nanti engkau naik jabatan. Terus datang ke pendeta, Pak Pendeta doakan saya. Terus pendeta bilang, engkau dipilih bukan untuk menjadi ekor dan menjadi kepala. Tidak salah. Menjadi problemnya, kalau tujuan hidupmu hanya sampai di situ, maka ketika engkau belum mendapatkannya, imanmu gugur dan engkau tidak menyelesaikan pagi. Hati-hati.
Tidak salah. Saya tidak anti dengan teologi berkat. Enggak saya tidak anti, karena juga firman Tuhan berkata, siapa yang tidak bekerja tidak makan. Bahkan dia rela miskin supaya kita menjadi kaya. Tapi bukan tujuan fokus, bukan prioritas. Itu kulit yang berkata, cari dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan mobil Ferrari. Haleluya. Lanjut. Apa, saudara? Ini saya suka dengan kata-kata yang ketiga ini yang saya bikin, saudara. Suka sama janji Tuhan, Amen. tapi tidak Mendapatkan sama. Siapa di sini yang suka sekali akan janji Tuhan? Tuhan, Engkau telah berjanji, mintalah maka akan diberikan. Coba saya buka memori kita. Ini tidak ada kata-kata sponsor. Jangan-jangan ada di tempat ini yang pernah berjanji untuk pelayanan di tempat ini dan engkau melupakan itu. Ini hanya saya ingatkan, nggak ada kata sponsor. Tapi kita suka sekali janji dari Tuhan. Pas pendeta berkhotbah, dengar pada firman engkau diberikan, kita katakan amin. Pas khotbah pendeta dia bilang, apa yang kau janjikan untuk pelayanan lakukan? Nah, bukan saya. Orang Kristen zaman sekarang ini yang dia pilih. Yang pertama, suka janji Tuhan, tapi tidak suka menepati janji sama Tuhan. Sudah sakit, doanya Tuhan kalau engkau sembuhkan saya melayani. Di sini tidak ada Bapak Ibu. Ada satu anak Tuhan datang ke pendeta, Pak, doakan saya. Kenapa? Saya mau beli mobil, Pak. Dengan saya melihat, Pak, kalau kami ke gereja itu kalau hujan nggak bisa pelayanan. Dan ada beberapa teman-teman anak-anak Tuhan itu yang tidak bisa ke gereja, Pak. Terus gimana maksudmu? Pak, nanti kalau saya sudah punya mobil, saya akan menjemput jemaat ini, Pak, supaya mereka bisa ke gereja. Mulia bukan? Kita doakan. Pendeta ditumpang tangan, pakai kaki juga. Dalam nama Yesus. Beli mobil Fortuner. Pertama jemput, 2 kali jemput, 3 kali jemput, keempat kali ada WA. Pak, saya izin dulu ya, Pak. Loh, kenapa? Iya, Pak, kebetulan kami ada acara keluar, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Pas dia pelayanan WM, Pak, hari ini saya nggak bisa pelayanan. Kenapa? Iya, Pak, lagi ngantar teman. Di mana? Itu di Sanur, Pak. Dong. Tadi doanya sih sebelum ada mobil, sama Tuhan, tolong Tuhan berikan kita mobil supaya kita bisa pelayanan. Sudah ada mobil, malahan tidak bisa suka sekali janji Tuhan, tapi tidak suka menepati janji sama Tuhan. Kalau ada di luar sana berdoa supaya mereka bertobat. Kalau kita sudah pasti bertobat. Amin. Lanjut. Ya, ada terus lanjut satu. Ini saudara. Perhatikan baik-baik. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 60 ada 66 yang berkata gini. Ketika Yesus berbicara tentang pengajaran yang keras, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi jangankan orang sekarang, zaman dulu juga ada orang yang tidak suka pada pengajaran firman yang keras. Ayat 66 dia berkata, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa? Karena mereka tidak suka khotbah yang keras. Kelihatan saudara? Hati-hati. Namanya sama jemaat yang kami layani. Pertama-tama kalau jemaat mula-mula itu duduk di depan. 5 tahun sesudah jadi jemaat, duduk di tengah-tengah. Kalau sudah begitu lama, duduk di belakang. Apa alasannya saudara? Sesudah itu saudara, berapa tahun kemudian dia duduk dan berdiri di depan. Alasannya apa? Penerima tamu. Habis itu berapa tahun kemudian dia jadi pengawas parkir. Jadi sudah mulai dulu, sudah mau doa firman baru masuk. Kalau ditanya alasannya apa? Memperbaiki parkiran ini. Berapa tahun kemudian dia di mana? Hilang, Pak. Tidak ke gereja. Katanya apa? Di mana-mana itu ada gereja. Bukannya di sini. Yang penting hati sama Tuhan. Saya setuju. Saya setuju dengan itu. Nanti kalau mati, jangan cari gereja. Ya.
Ada kemarin saudara teman-teman, Pak sekarang ibadah juga bisa online Pak. Sekarang bisa, oh iya bisa, online silakan. Nanti kalau nikah online ya, nanti kalau mati juga dikubur online. Ini betul terjadi Bapak Ibu. Ada seorang anak Tuhan bilang sama saya, Pak kami mau menikah. Oh boleh, bagus itu kalau menikah. Jangan pacaran nggak menikah. Ada di sini yang pacaran? Yang bawa pacarnya di sini ada? Tujuan pacaran menikah. Terus maksudnya gimana? Pak tolong berkati kami Pak. Oh ya? Kenapa? Saya yang berkati, mana pendeta? Saya digerakkan Tuhan supaya Bapak yang memberkati kami. Wah, ini perfect sekali. Luar biasa. Terus maksudnya gimana? Kira-kira berapa biaya? Saya pikir-pikir, wah ini doi. Saya jawab dia, saya digerakkan Tuhan juga berkata, saya tidak memberkati kamu karena kamu bukan jemaatku. Langsung, kenapa begitu? Iya, karena saya hanya memberkati jemaat yang kami layani. Kecuali pendetamu memberikan surat rekomendasi. Selama ini kamu bekerja kemana? Tidak Pak, semenjak corona itu kami ikut ini Pak, live streaming. Saya guyon sama dia bersama istri. Ya udah, kenapa nggak nikah pakai live streaming aja? Iya dong? Makanya buat teman-teman, kalau saya guyon sama teman-teman, undang pakai WA, WhatsApp, undangan lewat WhatsApp aja ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti juga uploadnya lewat WhatsApp aja ya. Nanti di foto aja. Bogonya berapa? 1 juta. Ini saya foto ya, saya kirim ya. Ya, hati-hati ya. Banyak orang tidak suka karena itulah sebuah tantangan. Lanjut. Berapa menit lagi? Wah, belum selesai. Oke, tantangan. Tanggung jawab. Soal ini yang ketiga. Tantangan yang ketiga adalah tanggung jawab. Lanjut. Ada istilah yang sering terjadi adalah yang penting jadi. Itu tantangan. Asal-asalan disuruh pelayanan musik. Kalau anak-anak musik tadi, wah keren-keren mereka main musik. Bagus-bagus. Saya juga hobi musik. Hobi, tapi tidak sejago mereka. Tapi ingat, kalau pelayanan hanya asal, udah layak betul jadi. Ingat, itu bukan berbicara tentang jawab. Seorang pelayanan, seorang pekerja, seorang siapapun dia, seorang pengkhotbah, dia harus mempersiapkan dengan baik. Kalau musisi, dia harus mengulik, bukan sampai di sini. Tadi chordnya itu apa ya? Apa? Kasih tahu. Sudah dibilang G itu yang mana ya? Jangan pelayanan. Bertobat dulu, ngulik dulu, bertanggung jawab dulu. Mimpinya besar. Woi, gimana kalau aku main di panggung ya? Bareng sama siapa namanya? Sama siapa musisi-musisi rohani yang keren-keren? Oh, paling tidak berusaha ya. Aku pengen sekali aku ngirimin Judika atau Agnes Monica untuk main piano. Pas disuruh tanya, kok apa yang kau mainkan? Bingung. Disuruh ngulik lagu saja, belajar 1 jam saja sudah garuk-garuk kepala. Jangan jadi pelayan Tuhan. Di tempat saya, wajib sudah harus ngirim lagu itu di hari Selasa. Dan semua pemain musik sudah harus mendengarkan YouTube-nya dan ngulik sendiri. Kalau tidak bisa nggak masalah, yang penting sudah ngulik, sudah dengar. Masalah bagus atau tidak nanti kita coba di latihan. Tapi pas datang itu, lagunya apa ya? Nomor berapa? Apa judulnya? Chord apa? Itu namanya nggak latihan. Dia tidak bertanggung jawab itu. Dia punya istilah ini di otaknya ada ini. Yang penting ibu-ibu kalau masak jangan bilang yang penting jadi. Makanya suami nanti makan di rumah dia bingung. Bapak-bapak, ingat ibu-ibu, bapak-bapak gaji 10 juta langsung dikasih ke suami, ke istri. Amin. Suami-suami kasih gaji ke istri enggak? Atau disembunyiin di sini? Bertobat ya. Nikah itu dikatakan begini, satu tubuh, berdua menjadi satu. Ketika menikah itu tidak ada yang namanya privasi. Loh, kok zaman modern, anak muda zaman modern nikah, HP saja password tidak boleh ditahu oleh suami. Dompet berbeda. Suami ambil dompet istri, dia buka, dia bilang, privasinya buka dompet. Dompet nggak boleh dibuka. Sorry ya,
Saya ngomong dulu, yang anak kecil tutup mata, tutup telinga dulu. Pas berdua di kamar, hati-hati ya, saudara. Sesudah suami kasih gaji ke istri, suami pulang kerja, Mak, saudara kopi, Pak, masa lupa tempat kopi, Pak? Itu ada yang bikin boba. Udah suami karena sabar gitu ya, sabar orangnya. Oh iya Mak, awas lagi. Suaminya bagus lagi, dia ngasih ke istrinya, Mami belum minum kopi? Oh iya belum loh, aku lagi nonton TikTok. Itu tadi ya. Bapak-bapak pulang kerja, mampir di warung, mbok-mbok. Dia tidak pakai daster karena dia jaga warung. Dia sisir rambutnya, dia pakai parfum. Bapak-bapak itu datang, Bu, kopi 1 sama seperti 1. Oh iya Pak, tunggu ya. Pak silakan. Oh iya makasih ya Mbok. Datang lagi Mboknya. Pak rasanya gimana? Mau nambah? Oh iya enggak. Gak apa-apa kalau nambah ambil aja, gratis kok. Ini saya ambilkan air hangat lagi ya. Bapaknya langsung bilang, bayar kopi berapa? 5.000. Supermi berapa? Katakanlah pakai telur 10.000. Bayar berapa? 15. Dilayani dengan baik. Istri di rumah kasih gaji 10 juta, bikin kopi. Lupa tempat kopi kita tidak berubah, Papi. Makanya jangan salahkan kalau suami lama pulang ke rumah. Suami baru sampai di pintu, Bapak kenapa baru pulang? Kenapa nggak telepon-telepon? Ya makanya suruh dulu bikin teh. Tumben Bapak pulang lama. Apa motornya rusak? Nah, biasanya istri-istri langsung ngomong dulu. Dia tidak tahu rantai itu sudah putus, sudah hitam-hitam. Ya, benar Bapak Ibu ya? Jangan yang penting jadi ya, ibu-ibu masak, amin. Ya, makanya juga bapak-bapak kalau kerja ngasih uang belanja itu jangan yang penting ada. Oh, harus berjuang. Bapak-bapak bekerja keras. Amin. Nah, saudara, lanjut. Ini yang penting jadi. Hidup selalu bermasa bodoh. Saat garam di rumah tidak ada, bermasa bodoh. Listrik mati juga bermasa bodoh bapaknya, saudara. Genteng juga bocor, bermasa bodoh. Tidak ada yang melayani yang sini proyektor anak muda bermasa bodoh. Bukan aku kok jadwalnya. Memang gue pikirin bermasa bodoh. Lanjut. Asal-asalan. Masa sampai saudara, kalau saya ingat itu, kalau masa asal-asalan itu, ibu-ibu itu kelihatan kalau asal-asalan. Bunyi-bunyi itu piringnya semua ya. Terus rasanya kita, oh nggak ada rasanya. Garam kok rasa gula. Nah itu salah. Terus hidup selalu gampang lah Mak. Pak ini sudah taruh begini cicilan kita loh. Gampang Mak. Jangan khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Oke, ayat lagi. Bilang aja kalau malas Jo. Terus hidup berantakan. Ya, anak muda yang melayani Tuhan, yang melayani Tuhan itu jaga penampilan. Jangan berantakan. Walaupun kita musisi, saya seorang musisi juga. Ya, saya cuma tidak main di kafe. Dan saya seorang pengajar juga, saya musisi. Saya hobi dengan jazz. Dan kalau ketemu di salah satu di Goro-Goro yang kita macam-macam musisi, Goro-Goro Cafe di Salon, main dengan teman-teman musisi jazz yang ada dari luar negeri, dari Indonesia. Saya lihat hidup mereka kok bukan tidak punya uang, tapi kita lihat penampilan buang murah dulu, rambut acak-acakan, celana sobek-sobek, ambune luar biasa, punya duit. Kalau pesan makanan yang mahal-mahal, yang melayani Tuhan harus rapi. Amin. Amin. Anak muda harus rapi. Nggak harus pakai dasi. Tapi jangan hidup berantakan. Pelayanan hari ini baru tidur jam 3 pagi. Bertobat, jangan pelayanan. Itu namanya hidupmu berantakan. Ya, saudara ya, itu betul. Lanjut. Klik, biar cepat ya. Roma
bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan bermasa bodoh Bapak Ibu. Ada tanggung jawab. Lanjut, satu lagi. Perhatikan baik-baik. Dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dia berkata, bersukarialah hai pemuda, dalam kemudahanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Nah, ini yang paling enak. Turutilah keinginan hatimu dan pandang matamu. Lihat saja, nggak apa-apa, boleh. Silakan. Mau ke Kuta? Silakan. Mau lihat bule-bule? Masih monggo, nggak dilarang. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau kemana? Memang kita diselamatkan oleh anugerah. Perbuatan tidak mempengaruhi keselamatan. Oke, setuju. Tapi ingat, perbuatan yang kau lakukan, engkau mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Suka keluyuran, dukun, main judi, apa barang nggak ada. Bawa ayam. Ada ayam, weh, menang. Ada lagi suara judi di HP. Siapa yang tahu ada judi di HP? Siapa yang apa namanya itu? Chip itu apa? Apa? Slot. Kalau ada bertobat ya. Bertobat ya. Beli slot bisa. Tokel. Apa? Tokel online. Oh, bisa. Tapi beli garam saja setengah mati. Bayar kos ngos-ngosan. Tapi habis. Ada kapan lalu? Pukul istrinya karena nggak punya duit. Buat apa duit? Bukan untuk beli pulsa untuk Gojek, bukan. Tapi untuk pasang slot. Ada yang dipertama Bapak Ibu. Di sini tidak ada. Amin. Tidak ada yang main itu ya. Kalau ada bertobat. Kalau marah sama saya nggak apa-apa. Nanti saya pergi kok habis ini. Lanjut. Bagaimana Rasul Paulus dapat menyelesaikan panggilannya sehingga ia sampai pada tujuan yang mulia sekalipun dengan banyak tantangan. Yang pertama yang Rasul Paulus lakukan adalah dia mampu menguasai diri itu. Tidak gampang emosi, tidak gampang marah, tidak gampang putus asa. Sedikit-sedikit pengen mati kok ngomong-ngomong. Ada dulu anak muda kami, pelayan saya pemain drum, sudah pulang sekarang, dia orang Nias. Dia punya masalah karena pertama sungguh-sungguh pelayanan, habis itu ada anak muda ini sudah. Karena pelayan tempatku tidak boleh rokok, tidak boleh minum. Dan dia selalu bilang saya tidak rokok dan tidak minum, Pak. Bagus. Dan dia tidak sadar saat itu pergi jalan sama teman-temannya, dia lagi rokok dan minum. Temannya atau bukan temannya, orang lain bikin status. Orang lain bikin status dan temannya yang bikin status itu adalah teman saya. Dia tidak kenal dan bahwa itu saya berteman. Dia selfie. Teman saya itu selfie. Pas di pantai di samping Kuta itulah ada itu namanya. Saya lupa. Saya jangan lupa dengan soalnya. Apa? Nah, ada bersih, betul. Duduk di situ sore-sore. Dia pegang gambar bulan itu. Bulan atau bintang ya? Bintang lah istilahnya. Pegang sama gini. Teman pulang bikin status. Dia nggak ada. Terus saya bingung. Ini pemudaku ini. Ya semua. Saya foto kasih ke. Saya nggak tahan kalau saya Bapak Ibu nggak melayani nggak apa. Kamu nggak main drum, saya main drum. Nggak main piano, saya main piano. Nggak main bass, saya main bass. Nggak WR, saya WR. Saya bilang lagi sama aku, saya panggil dia. Kamu bilang sama bapak kamu nggak rokok? Enggak Pak. Saya nggak minum juga Pak. Sudah lama saya bertobat Pak. Buat apa saya pelayan? Udah, nggak usah banyak ngomong. Kau banyak ngoceh sekali. Ini siapa ini? Saya pasti nggak tahu Pak. Saya besari ya. Oh iya Pak. Mulai dari situ dia tidak mau pelayanan. Dia menghilang. Pergi jauh kemana? Tidak kelihatan. Tiba-tiba dia punya masalah. Motor diambil, dia sakit lumpuh, dia bikin status. Aku pengen semua ini akan berakhir. Semoga Tuhan tahu tujuanku. Terus dia kasih gambar orang yang pakai tali itu. Apa? Bukan dia gantung diri itu. Ada. Kau pikir saya bapak gembala ya? Kalau begitu aku datang ke jemput aja macam-macam aku bunuh diri. Enggak. Saya Kristus saya dia. Saya bilang begini, bunuh diri kok ngomong-ngomong. Bunuh diri kok pamer. Bunuh diri itu datang langsung terjun mati.
tinggal masuk koran. Dia bilang, oh enggak begitu papi, aku hanya kecewa. Udahlah, udah, itu omong kosong. Kalau memang orang itu kepengen mati, setahu saya orang yang mati-mati itu dia tidak pernah pamer-pamer. Dia langsung mati ya mati. Sekarang dia pulang ke dia, akhirnya dia telepon saya, papi aku sekarang sudah pelayanan. Bagus, bertobat, kuasai diri. Terus lanjut. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Makanya Paulus kuat, dia sampai dia menguasai diri dan dia bisa berdoa. Tuhan, berikan aku kekuatan. Kalau lapar, doanya gimana kalau lapar? Jangan bilang Tuhan kirimkan aku makanan. Enggak ada. Tapi Tuhan berikan aku makanan hari ini. Enggak ada. Yang pertama kita doakan tahu, Tuhan mampukan saya untuk melewati hari ini. Dan saya kira percaya bahwa Tuhan berkati saya. Itu pasti banyak. Kalau langsung minta Tuhan kirimkan aku uang sekarang, pasti tidak ada uang, langsung tidak mau ke gereja. Hati-hati. Rasul Paulus dia punya cara ketika dia tidak berdaya. Dia berkata, dalam kelemahanku engkau datang memberikan aku kekuatan. Dia tidak berkata, Tuhan lepaskan aku supaya aku lari dan pergi dari pukulan, dari penderitaan. Tuhan berikan aku kekuatan. Itu yang dia ngomong oleh Rasul Paulus. Lanjut, percepat saja. Saya tidak mau balik besok di sini untuk menyelesaikannya. Panggil lagi nanti. Ya, dia mampu untuk sabar dalam penderitaan. Itu berbicara tidak putus asa, cicilan masih banyak, santai saja, Ben. Kamu nggak ada cicilan, oh biasa aja. Kita dong ada cicilan. Tapi tidak apa-apa, yang penting tidak putus asa. Jalani saja. Selalu menantikan janji itu Tuhan. Memahami bahwa penderitaan adalah proses untuk menggapai tujuan yang mulia. Itulah pegangan Rasul Paulus. Lanjut. Ya, dia mampu menjadi pemberita Injil. Apa itu maksudnya pemberita Injil? Menjadi surat Kristus. Tidak perlu koar-koar. Siapa itu Yesus? Dari perbuatan kita kelihatan. Ketika kita di lampu merah, orang tahu. Oh, Bapak pasti Kristen ya? Iya, kenapa tahu? Iya, dari Bapak lihat kita senyum. Walaupun tadi Bapak disenggol, tidak marah. Tapi jangan dia bilang begini. Bapak itu pasti Kristen ya? Iya. Oh, orang Sumatera ya? Iya. Kenapa Bapak tahu? Iya. Bapak, hebat sekali. Bapak disenggol sedikit saja sudah pukul pada Ramadan. Gak ada di sini ya? Nah, saudara kita tahu. Siapa? Dari mana? Oh, Kristen. Jangan dilawan orang Kristen. Kenapa? Ngamukan. Nah, itu bahaya, saudara ya. Tidak menjadi sandungan. Berani bersaksi. Ditanya kamu agama apa? Sama aja bagi saya. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik sama aja. Itu namanya orang yang tidak memahami, tidak mampu memberitakan Injil. Ngomong dong, saya Kristen. Oh, kalau saya Muslim, berarti kita sama aja ya sama Allah. Bilang beda. Allahmu dengan Allahku beda. Surga kita aja beda. Kalau tanya apa bedanya? Ya kalau di surgamu adalah berbicara tentang hubungan suami istri. Kalau surga kami enggak. Surga kami itu hanya menyembah Tuhan. Kalau di surga kamu ada bidadari 72. Kalau di kami tidak ada bidadari. Yang ada adalah malaikat tuh. Jelaskan aja secara dia. Kalau dia sakitnya dia bilang, tapi jangan otak-atik kitabnya dia enggak. Sampaikan gitu aja. Oh, berarti beda ya? Beda. Berarti Tuhanmu sama Tuhanku beda? Beda. Tuhanku Yesus. Tuhanmu siapa? Allah. Ya udah nggak beda. Harus berani. Jangan bilang sama aja. Kalau sama aja, kalau begitu mau nggak kalau disuruh ke tempat ibadahnya dia? Mau nggak? Pasti nggak mau kan? Nanti ngomong sama lagi. Makanya beda itu kelihatan beda karena memang juga kita tidak mau. Kalau dia maksa sama bro. Oke, kalau begitu kalau sama, ya udah besok saya undang ke gereja ya. Datang ke gereja dengan khotbah. Aduh, nggak mau aku ke situ aja. Loh, katanya tadi sama. Nah, gitu ya. Terus yang keempat, firman Allah yang menjadi ujung tombak. Ya. Apapun masalahnya, ada firman. Apapun problem, ada firman. Itu ujung tombak. Usaha gagal, ada firman. Percayalah. Jangan ujung tombaknya apa namanya?
pergi ke mana nih? Orang pintar. Aduh, Pak Pendeta sepertinya sudah didoakan, tapi usahaku tidak laris-laris. Ada orang pintar, Pak. Di mana? Ada di Jawa Timur, di Gunung Kawi. Pergi ke sana. Nggak kaya-kaya, menderita dia. Ya, firman Allah yang menjadi ujung tombak. Lanjut. Ini sepertinya sudah mau habis. Yang keempat, dia mampu melakukan tugasnya. Konsisten dalam pelayanan. Komitmen dalam iman. Apa? Kokoh dalam itu Rasul Paulus. Konsisten dia melayani. Tidak peduli hujan, tidak peduli panas. Dunia zaman sekarang, dunia semakin mudah, semakin sukar. Kalau zaman kami dulu saya pertama bertobat di desa, sekarang jalan kaki ke gereja 4 kilo. Dan tidak ada jalan raya, Bapak Ibu. Kami orang kampung sama kakakku itu jalan kaki berdua dan pulang-pulang bawa obor. Tahu obor? Siapa yang tahu obor di sini? Tahu ya Bapak Ibu ya? Karena nanti baru nyala digini dulu, minyak tanah, sampai nyala lagi. Menderita kalau hujan ya Bu ya, hujan suruh angin mati. Habis itu pulang-pulang ke rumah, ini sudah hitam semua karena bekas arangnya itu. Dunia zaman sekarang anak muda hanya gara-gara bensin motor tinggal sedikit tidak ke gereja. Hanya kalau tidak ada motor tidak ke gereja, padahal ada Grab, ada Gojek. Dunia semakin mudah tapi semakin sukar. Ada Alkitab tapi tidak baca. Dulu bawa Alkitab harus besar-besar seperti Om ini. Sekarang mudah tapi tidak suka baca ayat Alkitab. Karena dunia semakin mudah tapi semakin sukar. Konsisten, komitmen di dalam ini. Apa komitmen? Tuhan apapun yang terjadi, dia tidak tahu. Istilah begini, walaupun doaku tidak dijawab oleh Tuhan, walaupun lagi aku sakit tapi tidak disembuhkan oleh Tuhan, satu hal yang saya katakan, dia tetap Allah. Sekarang anak-anak Tuhan beda. Minta mobil tidak dapat mobil langsung kecewa. Mau berdoa beli rumah setelah didoakan pendeta, rumah tidak jadi-jadi, kecewa tidak ke gereja, cari gereja lain. Yang dia pikir gereja itu dukun. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Kokoh dalam pengharapan. Apa yang kau harapkan? Tetaplah percaya. Tuhan pasti buka jalan. Lanjut. Biar dia akan terbang. Wahyu pasal 2 ayat 10 dia berkata, jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis yang melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan baik-baik saudara, hendaklah engkau setia sampai dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu namanya menyelesaikan panggilan. Lanjut sebagai terakhir. Saya merangkum dari apa yang saya sampaikan ini. Menyelesaikan panggilan tidak dilihat dari mana, kapan, bagaimana, di mana engkau memulainya. Tidak. Namun itu akan terjadi ketika ada konsistensi di dalam iman kepada Tuhan yang memberi tujuan mulia dan komitmen yang sejati kepada Injil kebenaran yang telah menjadi dasar dari panggilan itu. Jangan bangga, aku dulu dibaptis loh. Siapa yang baptis? Oh, Gilbert lu main dong yang baptis saya. Oh, Pak, siapa namanya? Niko. Oh, bagus kalau begitu tempatmu surga kalau sudah begitu. Kan itu. Oh, dulu saya gerejanya besar. Saya dulu pertama bertobat di sini, begini. Bukan itu jaminan. Tapi yang menjamin konsisten di dalam iman. Ada komitmen. Tetapi sudah ada komitmen yang sejati kepada Injil kebenaran. Pegang firman Tuhan. Mungkin kita dari latar belakang mana? Tidak peduli. Mungkin kita dari orang yang tidak punya. Bapak Ibu saya anak yang ketujuh. Dari kami 7 bersaudara, saya yang ketujuh dan terakhir. Bapak meninggal tahun 96. Saya kelas 6 SD mau ke SMP. Dan mama tidak mampu membiayai kami untuk sekolah. Dan kakak-kakak mereka bekerja hanya untuk diri mereka sendiri. Saudara, saat itu awal-awal saya tidak terasa Bapak. Ini kesaksian satu itu. Habis itu saya berpikir begini, saya kerja tadi nggak bisa, harus bagaimana? Akhirnya saya mengambil keputusan untuk keluar dari Nias. Saya ikut orang. Dari tahun 99 saya keluar dari Pulau Nias dan saya ikut terus. Saya keluar dari Nias hanya lulusan SD. Tapi saya selalu berpikir, Tuhan bagaimana saya bisa kuliah? Anak SD selalu berpikir bagaimana bisa kuliah. Tuhan bagaimana bisa kuliah? Bagaimana bisa?
Tuhan izinkan sudah keliling saudara. Saya pelayanan di Sumatera sudah pasti karena memang saya dari Sumatera. Saudara pelayanan di Papua, pelayanan di Ambon, pernah juga di Kupang, dan pernah di Kalimantan. Di Jawa apalagi, saudara karena istri saya orang Jawa, orang Sidoarjo, saudara. Dan saya berdoa bagaimana? Saya melanjutkan kuliah SMP, saudara, ikut orang, nyuci piring, nyuci baju, saudara, nangis-nangis, ya di Taman Batak gitu, saudara ya. Ada orang Batak di sini, boleh angkat tangan? Horas. Margahan tuh lah. Nagola. Oh, berkata Yohida Amanda. Waktu siapa Batak? Nah, karena saya lama di Batak, saudara. Saya dibesarkan orang Batak dan saya belajar masa di Batak. Saya nangis-nangis. Saya tidak pernah, saudara, nyuci baju ya. Kalau saya di Sidikalang, di Sikarongi, saya bawa itu baskom pergi. Dan nggak bisa tidur, nggak boleh tidur, Bapak pendeta saya nggak boleh tidur. Kalau tidur, oh langsung tidur saja kau. Mana bisa berhasil? Jadi alasan saya nanti saudara bawa baskom, nyuci lah di kali ya, nyuci di kali. Terus saya bilang, oh nanti saya nggak pulang ya, saya sekalian jemur. Kalau saya bilang sekalian jemur, dia setuju. Oke. Jadi nanti saya pulang berarti cucian sudah kering. Saya tidur saudara. Jadi saya sudah selesai nyuci baju, anak-anaknya satu keluarga, baru saya tidur. Saya tidur di samping sungai itu. Dan kadang-kadang orang lihat saya. Dan ada nanti ibu-ibu, opung-opung saudara bawa pisang. Saya makan. Perjuangan. Habis itu sudah selesai, saya pergi ke Papua, pelayanan sama halnya juga. Kalau saya sekolah Alkitab, saya pikir saya langsung khotbah. Tidak, saya jaga kambing. Sulit jaga kambing. Siapa yang pernah jaga kambing di sini? Ada? Oh ya, setengah mati. Tarik ya saudara, itu kambing betul-betul kau dong, si jaga kambing tidak mau ji. Di samping bau, habis keras kepala. Ditarik nih, pertama dia jalan biasa. Pas ada mobil, kan dia waktu aja, dia berhenti. Dia begini. Ditarik enggak mau, disuruh mundur enggak mau. Malah dia jalan sendiri. Kau dong, saya bilang tak lepas jimu. Biko. Ini kambing. Ternyata melayani sana itu juga proses. Sampai sekarang Tuhan izinkan saya selesaikan semua saudara. Walaupun putus sekolah, putus kuliah karena dana, nggak ada keluar lagi, nggak ada lagi kuliah lagi, nggak ada turun lagi saudara. Dan puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan kuliah. Itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Karena saya tahu, saya tidak peduli saya dari mana. Ingat, takdir adalah ketika engkau lahir di mana. Lahir di Nias, lahir di Jawa itu takdir, tidak bisa milih, betul? Setuju? Tapi untuk hidup sukses itu pilihan, betul? Saya ditakdirkan hidup di Nias, jadi orang Nias. Tapi saya punya pilihan bahwa saya tidak seperti orang Nias yang ada di kampung. Saya keluar, saya hidup seperti mereka. Ini adik-adik, ya, ini ada anak-anaknya Om Selamat. Saya tadi kaget dia Lois. Ini murid saya gitar dulu, tapi hilang dia ya. Saya pikir datang. Ya, ingat, ini anak-anak muda dia kali. Lois dan siapa namanya? Rindu. Kamu ditakdirkan lahir jadi anaknya Tuhan. Itu takdir. Percayalah itu takdir, bukan pilihan. Kalau Anda bisa memilih, pasti Anda memilih anaknya Pak Jokowi Tapi Anda bisa memilih untuk hidup lebih baik daripada lebih baik dari orang tua kita. Itu nggak salah. Saya berharap anak saya nanti jauh lebih baik daripada saya. Hidup menjadi anak saya itu sebuah takdir bagi dia. Tetapi untuk sukses itu bukan takdir, itu adalah pilihan. Engkau ditakdirkan saudara, hidup di mana saja, dari latar belakang mana. Tetapi engkau memilih untuk bisa menyelesaikan tugas pelayanan. Termasuk sampai di sini. Saya tidak tahu saudara, apakah engkau sudah dipanggil. Dan mungkin engkau saat ini sedang mundur dalam pelayanan. Atau mungkin belum, tapi sudah tersiap. Tuhan, aku pengen pensiun aja. Ingat, kalau engkau melayani, engkau datang kepada Tuhan menjadi anak Tuhan, artinya engkau bekerja di perusahaannya Tuhan. Fasilitas semua Tuhan berikan. Jaminan kesehatan, jaminan hidup Tuhan berikan. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Selesaikan tugasmu sampai akhir. Saya pernah pelayan saudara pemain musik boleh maju ke depan. Ada satu pujian Bapak Ibu. Kita aminkan firman Tuhan yang berkata bahwa seperti wanita mengurapimu sampai akhir kau menutup mata, kau tetap setia. Haleluya. Bapak Ibu,
Saya sudah menggunakan waktu begitu lama. Nah, kita akan pujian ini dengan iman. Yakinlah bahwa panggilan engkau mampu menyelesaikan sampai akhir. Engkau tidak menjadi orang yang putus di tengah jalan. Engkau tidak akan menjadi orang yang